Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman sekalian di channel YouTube saya. Jadi pada hari ini saya menyampaikan informasi terkhusus kepada teman-teman yang lulus di jalur SNBP di Universitas Mataram. Nah, jadi kemarin kita sudah sama-sama mengikuti bagaimana daftar ulang SNBP di tahap pertama ya, di Universitas Mataram ya, sehingga untuk yang sekarang ini informasi berkaitan dengan daftar ulang SNBP tahap kedua. Jadi ini coba kita baca ya teman-teman sekalian. Daftar nama yang dinyatakan lulus verifikasi akademik dan non-akademik mahasiswa baru jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP tahun akademik 2023 atau 2024. Berdasarkan keputusan Rektor Universitas Mataram nomor bla 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 tentang daftar nama mahasiswa baru jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP yang dinyatakan lulus verifikasi dokumen akademik dan non-akademik tahun akademik 2023 atau 2024, diumumkan bahwa nomor pendaftaran dan namanya dinyatakan lulus verifikasi sebagaimana daftar terlampir. Ya, bagi calon mahasiswa baru yang dinyatakan lulus verifikasi dapat melakukan proses tahap daftar ulang lanjutan atau daftar ulang tahap 2 ya, dengan persyaratan tata cara daftar ulang sebagai berikut. Nah, ini yang perlu untuk diperhatikan teman-teman ya. Untuk waktunya yaitu tanggal 3 sampai dengan 11 Mei 2023. Pembayaran biaya UKT di bank yang telah ditentukan dan penyerahan dokumen daftar ulang. Nah, kemudian kalau ada pertanyaan misalnya saya telat daftar ulang atau telat dapat informasi, nah itu merupakan konsekuensi ya, konsekuensi bagi calon mahasiswa karena tidak update informasi terkait dengan daftar ulang SNBP. Nah, jadi penyelenggara akan bertanggung jawab kalau seandainya ada permasalahan sistem atau kendala teknis ya, yang tentunya ini mempengaruhi daripada teman-teman calon mahasiswa baru. Tapi kalau seandainya tidak update informasi, maka itu merupakan konsekuensi dari teman-teman sekalian. Ya, oleh karenanya teman-teman yang mungkin lihat video ini silahkan di-share kepada teman-temannya yang lulus di SNBP khususnya di Universitas Mataram. Ingat ya, waktunya yaitu tanggal 3 sampai dengan 11 Mei 2023. Nah, kemudian syarat-syaratnya adalah yang pertama, mengupload file scan surat tanda lulus ya, atau biasa kita sebut juga dengan surat keterangan lulus ya, atau SKL asli yang sudah ditempel pas foto siswa yang bersangkutan. Nah, ingat ya, yang di-upload ini adalah yang asli. Ya, kemudian kalau seandainya teman-teman belum memiliki STL atau SKL, harus mengisi dan mengupload surat terkait pernyataan STL yang belum diperoleh yang ditandatangani di atas materai 10.000. Nah, untuk SKL atau STL ini teman-teman silahkan minta di pihak sekolah ya, dimana teman-teman sekolah. Kemudian juga kalau seandainya SKL atau STL ini masih belum ada disiapkan oleh sekolah, jadi teman-teman bisa sampaikan kepada pihak sekolah. Ini ada opsi kedua ya, yaitu dengan cara membuat surat pernyataan bahwa STL ini masih belum diperoleh dan tentunya nanti ditandatangani di atas materai Rp10.000. Nah, kemudian teman-teman untuk surat pernyataannya, teman-teman ini bisa download di halaman http://sirek.unram.ac.id. Nah, kemudian yang kedua, bagi peserta KIP kuliah, mengupload file scan kartu peserta KIP kuliah. Ya, jadi untuk teman-teman yang mendaftar SNBP
kemudian lulus ya, yang mengikuti SNBP kemarin dengan sinkron KIP kuliah, maka nanti daftar ulangnya teman-teman silahkan ini juga kartu KIP kuliah, kartu peserta ya, kartu peserta KIP kuliahnya nanti di scan, dan status definitif sebagai penerima KIP kuliah di Universitas Mataram ditentukan setelah dilakukan verifikasi. Nah, ini yang banyak pertanyaan ya. Begitu teman-teman daftar KIP kuliah kemudian lolos di SNBP, nah ini pertanyaan, apakah sudah resmi diterima menjadi penerima KIP kuliah? Ya belum, teman-teman. Nah, jadi nanti ada tahap verifikasi, kemudian status definitifnya tentunya nanti ada surat keterangan dari rektor. Nah, barulah teman-teman resmi dinyatakan sebagai penerima KIP kuliah. Tetapi untuk sekarang masih statusnya sebagai pelamar ya, pelamar KIP kuliah. Nah, kemudian yang ketiga, membayar biaya tes TOEFL, dan selanjutnya jadwal ujian tes TOEFL akan diumumkan oleh UPT Pusat Bahasa. Nah, kemudian teman-teman bingung mungkin ya, apa itu TOEFL dan bagaimana tesnya? Silahkan teman-teman searching saja di YouTube, banyak ya teman-teman sekalian, sambil belajar mempersiapkan diri sebelum mengikuti ujian tes TOEFL di UPT Pusat Bahasa Universitas Mataram. Yang keempat, mengisi dan mengupload surat pernyataan mematuhi etika sebagai mahasiswa, peraturan dan ketentuan yang berlaku di Universitas Mataram yang ditandatangani di atas materai 10.000. Surat pernyataan di-download pada laman http://sirek.unram.ac.id. Nah, nanti bisa di-download ya teman-teman. Kemudian yang kelima, memperoleh surat keterangan sehat dari Rumah Sakit Pendidikan Universitas Mataram atau Poliklinik Universitas Mataram. Nah, di sini teman-teman tidak bisa melakukan cek kesehatan di luar ya, kecuali harus melakukan cek kesehatan di Rumah Sakit Pendidikan Universitas Mataram atau Poliklinik Universitas Mataram. Nah, terkait dengan jadwal tentunya nanti akan dirilis ya untuk jadwal teman-teman kapan melakukan cek kesehatan dan tentunya di mana ya. Apakah cek kesehatannya itu di rumah sakit pendidikan Universitas Mataram ataukah poliklinik. Jadi kita nggak bisa milih teman-teman ya, kita nggak bisa milih apakah saya harus di rumah sakit pendidikan ataukah di poliklinik. Nah, jadi nanti sudah ditentukan kapan dan di mana. Nah, teman-teman tinggal ikuti saja. Nah, nanti yang diperiksa itu adalah surat keterangan sehat punya dan juga tidak buta warna, kemudian surat keterangan bebas narkoba. Nah, untuk yang poin C ini khusus kepada teman-teman yang mengambil program studi pendidikan dokter. Yang diperiksa adalah surat keterangan kesehatan jiwa. Nah, ini sebagai tambahan. Nah, kemudian yang keenam teman-teman sekalian, calon mahasiswa baru harus mengupload dokumen persyaratan daftar ulang yang disebutkan pada poin 1 sampai dengan 5 dalam format PDF ke laman http://sirek.unram.ac.id pada bagian menu dokumen daftar ulang. Nah, jadi silahkan diperhatikan teman-teman, ini adalah syarat-syaratnya, yaitu nomor 1 sampai dengan nomor 5. Jangan sampai teman-teman sekalian ini tidak terverifikasi nanti ya, kalau seandainya salah satu daripada persyaratan ini nggak lengkap ya. Jadi pastikan syarat-syarat nomor 1 sampai dengan nomor 5 ini sudah lengkap ya. Teman-teman bisa upload di laman http://sirek.unram.ac.id dan pastikan formatnya adalah PDF ya. Kemudian nah, ini teman-teman silahkan diperhatikan nanti jurusan ataupun prodi yang teman-teman ambil ya, yaitu tata cara pemeriksaan kesehatan, jadwal dan lokasi pemeriksaan kesehatan ya. Pemeriksaan kesehatan ini dijadwalkan pada tanggal 3 sampai dengan 11 Mei 2023 sesuai hari kerja. Pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Pendidikan Universitas Mataram atau Poliklinik Universitas Mataram sesuai lokasi yang sudah ditentukan. Lokasi pemeriksaan kesehatan masing-masing fakultas sebagai berikut.
Nah, untuk yang cek kesehatan di Rumah Sakit Pendidikan Universitas Mataram, teman-teman cek di sini ya. Mulai dari prodi pendidikan dokter, farmasi, teknik elektro, teknik mesin, sampai ke 21 di sini ada peternakan. Ya, begitu juga dengan Poliklinik Universitas Mataram. Ya, di sini ada prodi pendidikan guru sekolah dasar, pendidikan anak usia dini sampai dengan D3 agribisnis peternakan. Nah, teman-teman silahkan cek. Sekali lagi teman-teman sekalian, teman-teman yang nonton video ini silahkan dibantu, mungkin teman-temannya ada yang masih belum tahu informasi, silahkan di-share video ini ke grup-grup maba mungkin ya, sehingga teman-teman yang lulus di jalur SNBP ini bisa tahu informasi, dan tentunya teman-teman bisa menyelesaikan serangkaian daripada proses ini sebelum teman-teman nanti dinyatakan resmi sebagai mahasiswa. Jadi saya kira itu teman-teman sekalian, sedikit informasi yang saya sampaikan. Lupa ya, ini sedikit tambahan teman-teman. Nah, teman-teman nanti buka saja ya sirek.unram.ac.id. Nanti tampilannya akan seperti ini teman-teman. Ya, teman-teman silahkan klik daftar ulang. Ulang, kemudian silahkan klik SNBP. Silahkan teman-teman dimasukkan di sini adalah nomor tes, kemudian tanggal lahir. Ya, tanggal lahir dimulai dari tahun, bulan, dan tanggal. Kemudian masuk. Nah, berikutnya silahkan teman-teman isi apa yang perlu untuk diisi dalam website di sirek.unram.ac.id ini. Terima kasih teman-teman sekalian. Semoga sukses ya teman-teman yang lulus di jalur SNBP Universitas Mataram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.